Saudara-saudara, secara umum perasaan tersinggung dan marah itu muncul ketika apa yang orang lain lakukan terhadap kita mengganggu diri kita. Jika demikian, maka seharusnya ketika kita merasa tersinggung, kesal, dan marah kepada seseorang, maka yang perlu kita perhatikan dan amati bukan orang tersebut, tetapi diri kita sendiri. Jangan-jangan ketersinggungan dan rasa marah itu muncul karena perkataan dan perbuatan orang lain tersebut ditujukan kepada sesuatu dalam kehidupan kita yang sebetulnya kita sendiri tidak ingin lihat. Kita marah dan kesal pada orang lain karena dia membukakan kekurangan diri kita yang kita sendiri ingin tetap sembunyikan. Kita sangat marah kepada orang lain karena dia mengoreksi kesalahan-kesalahan yang selama ini kita lakukan dan diam-diam terus kita lakukan karena kita berhasil membuatnya tidak terlihat di depan orang lain. Oleh karena itu, ketika orang lain datang dan kemudian menyatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang telah kita programkan, maka kita menjadi kesal, kita menjadi marah. Program kita adalah apa yang kita lakukan tetap dapat kita lakukan tanpa diketahui oleh siapapun. Tapi sayangnya orang tersebut datang dengan sikap yang berbeda dengan program kita. Lalu apa yang salah dengan orang tersebut? Hanya karena dia melihat apa yang orang lain tidak lihat, dan yang sengaja memang kita tutupi untuk tidak terlihat. Kita menjadi kesal dan marah karena kita memiliki kekurangan atau kelemahan yang selama ini dengan sadar kita tekan sedemikian rupa, sampai kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar. Kita kesal dan marah karena sekarang kita dipaksa untuk melihat apa yang semula tidak ingin kita lihat. Mungkin juga sebuah kesalahan yang kita anggap wajar, dan kita kemudian mengarahkan kekesalan kita kepada dia yang kita anggap tidak sejalan dengan kita dan tidak memenuhi harapan yang sudah kita programkan dalam diri kita. Saudara-saudara, kita tidak memiliki hak untuk menuntut orang lain ikut dalam pengharapan kita. Kita juga tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti standar dan norma kita. Mereka di luar kendali kita. Sepatutnya lah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Dia, karena dengan tegurannya maka kita terhindar dari terus-menerus memelihara kekurangan, memelihara kelemahan-kelemahan kita. Dan kita juga dibantu, dibebaskan dari kesalahan yang selama ini kita anggap sebagai kewajaran dalam hidup kita. Jadi, berterima kasihlah ketika ada orang yang mengingatkan kita. Berterima kasihlah ketika ada orang yang mengkritik kita, bahkan menegur kita. Tuhan memberkati kita.